Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memanggul, cangkul, dan garu tanpa mengeluh. Seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan pula perubahan-perubahan dalam sistem pertanian. Perubahan-perubahan ini dibantu oleh seorang penyuluh pertanian. Seorang penyuluh pertanian membantu para petani dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani atau sasaran yang lain. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas peran pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa atau andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno aner atau ander yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti membimbing atau membina. Andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Orang dewasa terdiri dari 3 aspek, yaitu biologis, psikologis, dan sosiologis. Biologis, seseorang dikatakan dewasa apabila telah mampu melakukan reproduksi. Psikologis, seseorang dikatakan dewasa apabila telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya. Sosiologis, seseorang dikatakan dewasa apabila telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepada dirinya. Karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, memiliki banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang ketiga, memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Yang keempat, kurang percaya pada kemampuan diri. Yang kelima, orang dewasa lebih beragam. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan nonformal bagi petani dan keluarganya agar berubah perilakunya dalam proses bertani sehingga dapat menambah pendapatannya dan kesejahteraannya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau UU SP 3K, arti penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Peran pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani atau sasaran yang lainnya. Penyuluh yang terlatih dengan baik mempunyai sejumlah metode yang dapat digunakan untuk membantu sasarannya. Kemampuan penyuluh yang efektif berarti kemampuan yang menggunakan keterampilan-keterampilan yang benar-benar tepat sesuai dengan tuntutan suasana. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Yang pertama, metode pembelajaran yang diberikan menarik. Yang kedua, tenaga pengajarnya menarik. Yang ketiga, suasana ruang belajar sesuai. Yang keempat, mendapat dukungan dan support dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Yang kelima, fasilitas ruang belajar memadai. Adapun faktor pendukung orang dewasa dalam belajar, yang pertama motivasi, yang kedua rasa keingintahuan yang tinggi, yang ketiga keinginan untuk memperbaiki hidup.
kedua, psikologis. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, budaya. Metode pembelajaran orang dewasa yang cocok digunakan bagi kelompok tani yaitu yang pertama, ceramah atau kuliah singkat. Metode yang memberikan penjelasan atau memberi deskripsi lisan tentang sebuah materi. Yang kedua, tanya jawab. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada warga. Yang ketiga yaitu brainstorming atau metode mengungkapkan ide sebanyak-banyaknya. Role play. Peserta diharapkan aktif seperti melakukan dialog-dialog antara peserta. Yang kelima, studi lapangan. Yang keenam, demonstrasi atau peragaan. Fasilitator melakukan peragaan. Ketujuh, penugasan. Fasilitator memberikan tugas kepada peserta pelatihan. Sosiodrama. Materi menggunakan skrip dan peran tertentu.